manusia di dalamnya sudah menginternalisasi sifat-sifat Allah, maka tangannya itu adalah tangan Allah yang bergerak. Masya Allah. Bersama Mutiara Ramadan. Semangat ya Mas? Semangat sekali Bu. Kok semangat aduh? Saya nungguin ini nih lama nggak Idul Fitri. Kok gitu? Jangan dong, malu-maluin tamu ya, ada tamu nih. Saya bingung nih gimana ya cara untuk mengisi waktu di tengah musim pandemi ini. Kita puasa, kita menahan lapar dan kita juga beribadah. Manfaat sekali kita ngobrol asik, diskusi di Mutiara Ramadan. Hari ini ya, ada tamunya Ketua LP2NI Yayan Salatiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Memasuki pertengahan bulan, apakah masih semangat? Tetap semangat dan harus semangat. Sudah hatam Al-Qur'annya? Insya Allah on the process. Alhamdulillah. Itu gurih harus kita tiru nih ya. Meskipun ada batalnya masih susah Mas. Iya. Ada batalnya susah ini. Ada sesuatu yang bingung Bu ketika sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan adalah bagaimana memaknai ibadah puasa ini kita mengenal Allah. Ya, kita meneladani Allah. Seperti apa sih Allah itu sehingga Allah itu memberikan perintah puasa kepada kita? Coba kita diskusikan ya, Pak Irfan gitu. Gimana nih Pak? Iya, jadi ketika kita ditanya oleh orang atau bertanya pada diri sendiri, sebenarnya Allah itu siapa? Maka kita biasanya merujuk kepada nama-nama Allah yang disebutkan oleh Allah oleh dirinya sendiri dalam Al-Quran. Jadi Allah itu memberi nama untuk dirinya oleh dirinya. Nah, beda dengan manusia. Manusia itu kan diberi nama oleh orang tuanya. Tapi Allah memberi nama bagi dirinya. Maka kemudian kita mengenal Al-Asma'ul Husna. Nah, ada 99. Nah, ketika puasa itu adalah media untuk meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya di dalam puasa banyak sekali dan sangat padat ya aktivitas-aktivitas, baik itu yang sifatnya kewajiban syariat atau yang sifatnya keutamaan-keutamaan yang sesungguhnya meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Jadi kalau kita katakanlah sifat yang paling awal ya kan Ar-Rahman. Ar-Rahman yang pengasih. Itu orang yang berpuasa itu kan sedang melatih dirinya bagaimana dia melejitkan potensi kasihnya kepada sesama. Nah, maka kemudian di dalam ibadah puasa banyak syarat syariat misalnya memberi berbuka kepada orang yang berpuasa. Itu bentuk salah satu kasihnya ya. Memperbanyak sedekah itu kan bagian daripada melejitkan potensi kasih. Nah, yang merupakan substansi dari Ar-Rahman. Nah, dan itu juga seterusnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai Al-Hafiz yang maha menjaga, ya kan? Kita juga dalam puasa itu bagaimana kita menjaga, ini menjaga diri kita untuk tetap puasa, tidak batal, kemudian juga menjaga sunnah-sunnah Rasulullah di dalam bulan Ramadan ketika kita puasa. Nah, misalnya ada lagi, misalnya dalam Asmaul Husna itu ada Allah itu zat yang memberikan pengampunan. Nah, ya Al-Ghafur, Al-Ghafur. Nah, maka orang yang berpuasa itu bagaimana dia bisa hatinya, jiwanya itu seperti
seperti samudera. Ya kan, bukan bahtera ya. Seperti samudera, jadi seperti segoro dalam Jawa itu. Jadi bagaimana dia Maha Pengampun. Maka di dalam orang berpuasa itu kan ada perintah jangan sampai terpancing emosi. Maka ketika dalam hadis Rasulullah itu menyatakan, jika kamu berpuasa, janganlah kamu berkata kotor. Dan jika salah seorang di antara manusia mencela kamu, maka katakanlah kepada dia, ini shaim, aku ini sedang berpuasa. Kalau nggak puasa, tak pateni tenang. Ngomong-ngomong mengenal Allah ya. Ya sebenarnya kalau Asmaul Husna mah hafal-hafal aja Bu Wuri ya. Karena ada di setiap akhir dan awal Al-Quran kan. Apakah sudah cukup Bapak dengan menghafalkan Asmaul Husna? Saya juga sudah mengetahui artinya itu. Apa sudah cukup saya mengenal meneladani Allah? Gimana? Apakah sejauh ini ya saya tahu Allah, apakah saya perlu mengupgrade lagi untuk meneladani yang lainnya tentang Allah gitu loh? Memang Asmaul Husna itu di dalam tradisi kita di madrasah, di perguruan tinggi juga ada menghafal. Itu sebenarnya kan tahapan paling dasar dari ma'rifatullah. Tapi sebenarnya yang paling tinggi itu bagaimana dia meneladani, kemudian menginternalisasi Asmaul Husna itu dalam dirinya, sehingga nanti semua aktivitasnya itu merupakan percikan-percikan dari Asmaul Husna. Jadi sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi celupan Allah Subhanahu wa taala itu artinya ya seperti kalau benda dicelup ya kan, misalnya kita ada ember kemudian dikasih warna-warni, kemudian kita masukkan satu buah benda katakan telur ya atau apa saja, kemudian kita celup, kita ambil, maka kan dia akan mengambil warna-warni yang tadi sudah kita kumpulkan lah, begitulah ya. Maka dan tidak ada lagi sesungguhnya sibghah yang paling kuat, yang paling baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahapannya memang dari mengenal secara verbal, nah baru kemudian meneladaninya, sehingga pada tahap paling tinggi itu adalah menginternalisasi. Jadi kalau sudah menginternalisasi, maka dalam hadis qudsi itu ada sebuah hadis yang sangat dahsyat itu dikatakan kalau manusia di dalamnya sudah menginternalisasi sifat-sifat Allah, maka tangannya itu adalah tangan Allah yang bergerak. Masya Allah. Itu kan luar biasa sekali. Ibaratnya anggaplah saya yang belum menghafal semua 99 nama Allah, saya menginternalisasi tanpa sadar gitu, mungkin nggak sih Pak seperti itu? Atau memang harusnya kamu harus menghafal dan mengenal dulu, baru pasti kamu akan menginternalisasi? Bisa jadi karena di dalam ilmu akhlak itu kan akhlak itu kan sesuatu yang menginternalisasi, sesuatu yang mengakar, terpatri. Maka ketika dia sudah terpatri itu sudah tidak ada pertimbangan, jadi secara otomatis dia akan lakukan seperti itu. Jadi awalnya itu dia kalau dalam akhlak itu dia sesuatu yang muktasab, sesuatu yang diupayakan. Tapi ketika itu sudah sampai kepada tahap yang paling tinggi dari pengupayaan, maka dia menjadi akhlak. Dia sudah bukan lagi diupayakan, tapi langsung otomatis akan melakukan itu. Jadi ketika dia sudah terbiasa terbiasa pemaaf, terbiasa sabar, terbiasa toleran, terbiasa menghargai orang, terbiasa memberi kepada orang, nanti dia akan tersentuh ketika dia sampai pada keadaan seharusnya saya memberi hari ini, tapi kok tidak memberi, itu terasa. Tapi kalau orang yang memang kebiasaan tidak memberi, ya biasa-biasa saja. Wah, seperti saya itu. Dia mau memberi, aduh eman-eman nih. Nah, kira-kira cerminan seperti apa, Pak? Biar kita tahu semuanya bahwa kalian itu sudah masuk ke sini loh, ke level ini. Mau memberi, ya udah berikan saja, ikhlas, betul kan? Kan? Itu
itu indikatornya ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang merupakan percikan asma-asma Allah itu tanpa pertimbangan, tanpa pikiran. Nah itu orang beriman kita itu. Sedekah aja masih mikir, oh ya deh nanti untuk ini gitu ya. Jadi kan orang banyak yang hidup ini kan banyak yang seperti pedagang. Jadi hidup itu harus transaksional. Iya, kadang nyari untung. Ya gitu. Kalau saya memberi ini nanti dapat apa ya? Nah, itu kalau orang yang sudah menginternalisasi itu udah enggak seperti itu lagi. Beri aja. Urusan nanti dapat apa itu bukan urusan saya. Urusan saya itu adalah memberi. Iya. Memberi ke siapa saja gitu. Iya, memberi kepada makhluk. Kepada makhluk. Allah kan tidak diberi. Allah itu kan menerima dan memberi. Jadi kita tidak memberi kepada Allah, tapi kita menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah harus sesuai dengan 8 tingkatan penerima zakat, misalnya fakir miskin, tidak punya suami, tidak punya istri? Oh ya itu. Atau itu dalam fikih bisa diaplikasikan seperti itu. Tapi secara umum ya seperti layaknya para ahli tasawuf sufi itu kan dia kepada semua makhluk dia merasa terdorong untuk memberi, untuk mengasihi, untuk menjaga. Jadi kepada binatang, kepada hewan, apalagi kepada makhluk manusia. Jadi gitu Bu Uri, nanti kalau kita pulang nih ya, udah pulang kantor nih ya, lihat ada orang yang ingin kamu beri saja. Nggak usah lihat dia harus kumel, dia harus kotor, nggak ya. Dia harus beri aja ya. Itu ya. Karena kewajiban kita emang memberi. Tapi kadang memang benar Mas, benar apa yang dikatakan. Karena ini berat loh Bu Uri. Iya, kadang kalau kita mau memberi seseorang tuh kayaknya dia masih bisa kerja deh, kayaknya belum masuk. Ini misalnya apa ya? Saya mau memberi bapak gitu kan. Saya berpikir, Bapak Irfan kan sudah bekerja, sudah mampu, ya kan? Masih diberi. Kan? Makanya dalam konteks itu perlu kita tahu. Jadi kan di dalam memberi itu ada pihak-pihak yang menjadi prioritas. Ini yang kadang kita juga lupa. Jadi dalam hadis itu kita yang sudah berkeluarga itu memberi yang paling baik. Level pertama itu pada keluarga. Keluarga. Jadi dalam hal ini suami ya. Jadi suami itu meskipun istrinya itu sudah kaya, tapi ketika suami memberi itu adalah pemberian paling baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis wa khairukum li ahli, yang terbaik di antara kamu adalah salah satu indikatornya yang paling baik perilakunya, memenuhi kewajibannya, menjalankan haknya kepada keluarganya. Habis itu baru yang lain. Nah, yang lain orang tua kalau masih ada. Kemudian kerabat. Nah, itu yang tiga itu harus jangan sampai terlewat. Jangan kebalik Pak ya. Jangan kebalik. Makanya itulah pentingnya silaturahim, biar kita selalu tahu kondisi keluarga kita. Jadi kadang kita di rantau itu memberi infak banyak, itu sesuatu yang baik, ke masjid, ke musola, ke panitia peringatan Hari Besar Islam misalnya. Tapi ternyata di kampung kita banyak saudara-saudara kita yang masih punya hubungan kerabat itu mau berbuka puasa aja kan masih mikir. Ada itu. Jadi ini saya juga barusan dapat WA gitu, ternyata ada ya orang, tapi saya tidak sebut namanya. Wah, saya mohon maaf nih Bapak, barangkali Bapak ada sesuatu karena beberapa hari ini saya untuk sahur hanya nasi dan kecap saja. Ternyata ada kan, gitu. Nah kan kita sebenarnya berterima kasih. Nah ini yang kadang kita juga lupa. Jadi kalau ada orang datang kepada kita minta, kita kan suka malah kesal gitu kan. Justru itu berterima kasih, apalagi di tengah kesibukan. Maksudnya kesibukan aktivitas bekerja, kadang kita itu lupa.
Kadang misalnya, wah harusnya hari ini sudah transfer zakat, tapi kok belum, itu lupa. Maka ketika ada panitia zakat mengirim WA atau SMS, alhamdulillah kita diingatkan. Nah, gitu. Ini kalau sudah seperti itu, nah itu saya kira sudah bagian dari jadi gitu ya. Berarti luas ya, ibaratnya dalam kita menginternalisasi puasa kita itu bisa diinternalisasikan dengan nama-nama Allah. Kalau misalnya kadang gini Pak, kalau misalnya kita di Al-Quran, kadang Allah juga menyebut dirinya kan berbeda-beda. Itu apakah ada kaitannya juga bisa kita kaitkan dalam puasa ini atau seperti apa mungkin? Iya. Jadi kalau kita runut ya kegiatan puasa kita kan itu macam-macam. Jadi misalnya puasa itu maknanya al-imsak. Jadi menahan, ya kan. Jadi menahan diri, ya kan. Kemudian menahan dari makan dan minum. Itu sesungguhnya ketika kita menahan diri makan minum kan kita sedang meladani Allah. Allah itu kan tidak makan tidak minum. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Jadi Allah itu memberi makan dan tidak diberi makan. Nah, tapi Allah ketika tidak makan dia tetap memberi. Nah, dia tetap memberi gitu. Jadi nah itu sebenarnya yang ingin dilatihkan kepada kita. Kamu kalau lapar, kemudian haus itu bukan berarti kamu berhenti dari kebaikan-kebaikan yang lain. Nah justru ketika Allah suci dari makan dan dia tetap memberi, tetap Ar-Razzaq. Dia tidak makan tapi tetap Ar-Razzaq, tetap memberikan rezeki kepada semua makhluk. Maka orang yang berpuasa seperti itu. Maka ketika dia tidak makan minum, tapi kan diperintahkan berderma, bersedekah. Berbagi pengetahuan seperti acara ini. Acara ini berarti juga mencerminkan nama-nama Allah. Oh iya. Ya Alim. Betul, Al-Alim. Kita memberikan informasi pengetahuan kepada pemirsa di rumah. Betul. Jadi kan di dalam Al-Baqarah jelas ketika malaikat itu diminta oleh Allah itu kamu sebutkan ada majlis kamu nggak bisa. Maka kata malaikat Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksudnya engkau tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi Allah itu sumber segala ilmu. Jadi maka dalam ilmu itu kan harus disampaikan. Jadi diterima kemudian disampaikan. Ini juga sifat Nabi. Nabi itu kan sifatnya tabligh. Dia menerima wahyu kemudian disampaikan. Nah jadi ya ini bagian daripada meneladani al-alim, sifat Allah yang maha mengetahui ya sebagai sumber dari segala ilmu apapun. Menarik sekali. Oke, kira-kira sebelum kita tutup Pak ya, ada tips gak sih Pak yang bisa dibagi ke kita, ke pemirsa juga? Pemirsa kan lagi di rumah nih, lagi work from home, ya sekolah dari rumah dan lain sebagainya. Apa meneladani Allah itu? Aktivitasnya apa gitu loh? Apakah dengan work from home itu juga meneladani Allah atau harus ada kalau kita makan butuh vitamin, butuh kalsium, butuh protein agar kita mencapai derajat ketakwaan kepada Allah. Baik. Nah ini penting ini. Jadi aktivitas kita sebagai manusia itu harus selalu disadari bahwa itu sebenarnya bukan pekerjaan kita ansih sebagai manusia, tetapi ada sibghah itu tadi, ada dimensi spiritualitas, dimensi ilahiyah. Jadi kalau orang-orang sibuk itu seperti saya, sibuk, itu kan kadang ibadah yang sifatnya ritus, yang ritual itu kan kadang kurang. Ya kadang kurang, artinya kurang tuh karena kita harus berbagi dengan aktivitas lain. Nah, aktivitas itu harus diposisikan sebagai pengabdian juga, sebagai ibadah, sebagai wujud syukur. Alatnya ada di sini kan? Ada di sini. Jadi kalau kita misalnya sedang melakukan misalnya tim podcast ini menghubungi para narasumber itu bagian daripada ibadah. Alhamdulillah. Iya kan? Ibadah ya. Tapi kalau misalnya kita nggak begitu, nanti ujung-ujungnya gimana nih narasum nih pada belagu banget. Tapi kalau kita memang niatnya bagus, mau ibadah, ya sabarnya juga
kalau kebaikan itu ada tantangannya. Harus ikhlas. Kerja keras. Jadi kalau kita sukses itu, insya Allah aktivitas apapun akan terasa indah pada akhirnya. Makanya kalau misalnya ada orang bilang segala sesuatu bekerja itu adalah ibadah, dihubungkannya ke situ. Jadi kita kalau misalnya lupa nanti disuruh ini sama Pak Dekan, misalnya kan Pak Dekan saya nyuruh doang. Tapi kalau kemudian kita lihat, ternyata Pak Dekan itu bukan nyuruh doang. Pak Dekan itu sedang membantu kita sampai kepada jalan-jalan mulia. Kan gitu kalau orang yang sudah sadar gitu. Minimkan suudzon, maksimalkan dan optimalkan husnuzon. Mantap deh. Ini kalau saya diterusin pasti nggak sampai selesai. Oke, terima kasih Bapak yang sudah mencapaikan materi yang sangat luar biasa, Bu Wuri. Gimana Bu Wuri, sudah paham kan? Iya. Intinya kita berupaya dalam ibadah puasa ini mencoba menginternalisasikan segala kegiatan kita itu untuk ibadah ke Allah ini dan mencoba apapun yang kita lakukan tuh atas nama Allah gitu. Ibaratnya kita mencoba memaafkan, kita mencoba memberi, itu adalah sari toladan kita karena Allah gitu ya Pak Irfan ya, benar ya. Ada pesan terakhir atau kesimpulan terakhir Pak yang mau disampaikan mungkin? Ya, pendek saja. Jalani Ramadan seolah ini Ramadan terakhir bagi kita. Misteri sekali. Itu saja. Dan itu sebenarnya berlaku pada semua ibadah. Maka di Mesir itu, tapi di sini belum umum. Di Mesir itu kalau imam mau sholat itu langsung pakai bahasa Arab, maknanya khusyukkanlah diri Anda, sholatlah secara rendah hati, sholat ini sholat terakhirmu untuk Allah. Itu sampai begitu. Di kita kan jarang. Rendah maksudnya harus itu doa itu apa ajakan. Maka sallu sholatal muwaddi'. Apa itu artinya? Sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpisah meninggalkan dunia. Itu di masjid imam. Nah maka dari situ kita sampaikan, jalankan Ramadan seolah-olah dia Ramadan terakhir. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Irfan atas kesempatannya dan semoga sehat selalu. Amin. Sama-sama. Semoga puasa nanti sampai Idul Fitri juga lancar. Amin. Makasih Pak Irfan. Dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast manis bersama Mutiara Ramadan.